Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Serani Septianti dengan rekan saya Laini Istiqomah Krisnasari. Siang hari ini kami berdua akan mewawancarai salah satu sastrawan yang kita kenal dengan nama Bapak Ahmadun Yosi Herpanda. Ya, Selamat siang Pak. selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kesibukan hari ini apa ini Pak? Ya, kebetulan ada rapat koordinasi antar umat beragama menyongsong pemilu agar pemilu berjalan dengan senang dan damai, gitu. Gembira dan damai. Terus, Untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak menyerahkan ke karya sastra. ya, Jadi apa sih yang mendorong Bapak Arius ini masuk ke dalam dunia sastra? ya itu sebenarnya hobi dari muda, dari kecil ya. Saya sejak SD mungkin ya, sejak SD itu kan selain sekolah dasar, sekolah ijazah itu tiap imtihan, kenaikan kelas dan imtihan itu hampir selalu diminta baca puisi Islam tentunya. Selain itu juga di musola kampung juga suka diminta baca puisi. Nah, karena kenalian puisi itu bagus, mengenalkan diri baca. Dan saya nyoba baca puisi yang lain. Terus ketika masuk SMP mulai baca gitu, tapi belum bikin puisi gitu. Ada di SMA lah itu mulai coba puisi. Dan kebetulan ketika itu dipercaya untuk mengasuh majalah dinding gitu, itu ada rubrik puisi. Nah, nyuruh teman-teman tulis puisi kan susah ya, teman tulis puisi susah, jadi ditulis sendiri, bisa sendiri kan kalian gitu. Karena kepaksa nulis puisi, lama-lama seneng gitu ya, malah paksa, malah seneng baca puisi yang lain. Nah, terus sejak SMA itu sudah mulai ngirim ke media massa, koran apa, koran puisi. Itu untuk orang-orang remaja. Terus ketika kuliah, ya sebelum kuliah itu sudah dimuat. Ya, dimuat di koran di Semarang, koran remaja di Jakarta, Swadisi, Jumoni, Semarang Minggu ini, ya. Koran pelopor dulu di Jogja ada pelopor. Waktu dimuat kok dapat donor tuh. Honor dari kalian. Ini videoan pada besok ya. Lalu dapat donor itu lumayan. Terus makin senang nulis puisi. Terus bahkan dulu ketika kuliah itu tiap hari bawa buku kosong itu untuk nulis puisi, di bis kota nulis puisi, di kafe nulis puisi, di rumah kalau nonton TV ya nulis puisi. Gitu. Puisi saya kebetulan itu kan puisi religius ya. Kebetulan memang suasana ketika dulu suasana religius ya. Setelah itu ya di musola ya. Oh, karena suasananya Iya, juga ya. di kampung juga masih ada orang yang menembang ilir. Terus kalau anak-anak bermain, anak kebaya itu bermain, itu main lingkaran jamburan itu namanya ya. Itu tabel lembang. Terus seneng ya, terus sampai sekarang. Nah sekarang kan kita jadi tahu ternyata puisi manfaatnya banyak. Terus makin dia. Untuk saya selanjutnya, kalau orang tua Bapak sendiri pada saat itu mendukung aja gitu Pak, atau gimana? Iya, orang tua sih membiarkan aja kan. Nggak tahu apa itu puisinya. Orang tua nggak tahu puisi apa.
menulis suatu karya itu Pak? Ya susah ya membedakan ini inspirasi dulu baru menulis atau gimana. Soalnya tiap hari baku ya jadi apa-apa yang melintas di depan di ingatan di hati itu ditulis itu. Tulis itu apa sih? Jadi ya langsung gitu ya Pak? Nah, tapi kadang-kadang juga ada puisi yang datangnya dari inspirasi. Iya betul betul. Biasanya saya nggak tahu yang mana yang bermula dari inspirasi dulu baru puisi. Tapi dirinya kalau puisi dari inspirasi itu biasanya sudah jadi puisi itu. Sudah jadi. Jadi tulis itu tulis puisi kok puisi ini. Iya betul ya. Itu, nah sekarang setelah kita renungkan puisi itu ternyata itu prosesnya juga panjang inspirasi itu. Jadi mungkin pengalaman yang menumpuk ya, melihat apa terus direnung-renungkan lama-lama menganggap isi bahwa alam bawah sadar ya. Terus tiba-tiba muncul begitu. Nah, itu seperti puji saya yang disenangi banyak orang sesuai bukan ya. Iya. Itu kan prosesnya lama sebenarnya itu. Jadi semula sih ingin menulis tentang sembahyang. Dari Sembahyang itu kan cara merenungkan sembahyang itu harus orang harus rendah hati, harus apa ikhlas sama dengan yang lain. Kalau sujud itu kan harus merendahkan diri di bawah ini ya, bawah telapak kaki itu kan kesetaraan, egalitarian dan kan semuanya dapat itu bayang kan. Ya, saya ingin menulis gimana ini bagus sembahyang kalau ditulis tapi gimana agar menulis sembahyang menulis sholat tapi tidak seperti ibu bentuk salah waktu sholat sholat itu harus khusyuk. Jadi kembali lagi harus baca al-fatihah kan lucu ya. Terus itu biasanya kalau menghadapi hal kayak gitu kita kemudian yang merenung-renungkan ini gimana cara menulis. Nah itu kadang-kadang ya kebetulan itu datang inspirasi rumputan itu muncul aja gitu kan. Dan waktu kecil kan di rumah itu ya ada Pak kebun rumput yang sering motongin rumput dan jadi tahu kan rumput kayak apa. Kalau dibakar itu tumbuh lagi rumput baru. Jadi terus setelah kata kunci kata kunci sembahyang rumputan itu ketemu itu kata-kata lainnya mengalir aja itu. Sembahyang rumputan kok mengalir ini yang lain. Karena berarti udah ketemu kata kunci gitu ya Pak. Kata kunci itu membuka kata-kata yang lain. Dan kita tinggal mengendalikan aja. Ini masuk enggak? Itu salah satu tips Bapak ya. Iya. Jadi kadang kalau misalkan bikin puisi itu Pak, apalagi kan kita tahu namanya puisi itu kan rata-rata atau memang disusun dari bahasa kias ya Pak ya. Bahasa ini. Tapi kadang orang mungkin kalau misalkan bukan belajar dari ranah emang bahasanya pasti nganggap puisi apa sih, artinya apa sih gitu. Padahal membuat ataupun yang lebih mengerti bahasa kias itu artinya pasti nyusunnya pun kayak gitu. Saya juga sama kok kalau lagi bikin puisi kadang kok bahasa yang orang-orang bikin itu susun kok bahasanya ini antara tinggi apa saya nggak ngerti gitu. Kadang kayak gitu Pak. Kayak gitu sih, padahal emang inspirasinya kadang kalau malah dia sesuatu bikin tergerak. Nah terus Kak, kalau misalkan lanjut dari pertanyaan juga, jadi tadi kan kalau misalkan puisi itu terlahir ada dari terinspirasi, ada juga yang memang terjadi begitu saja ya Kak. Ada yang rekayasa di atas kertas. Oh rekayasa. Ada juga. Jadi kita kan sering ya, saya juga sering menulis puisi untuk lomba. Iya. Terus dan waktunya terbatas ya. Lainnya misalnya kita
sama ada lomba berpuisi, waktunya terbatas, tahunnya itu minggu depan tutup. Nah itu rekayasa tidak terketat, bisa juga itu misalnya puisi saya itu yang nyanyian kebangkitan gitu, itu rekayasa tidak terketat. Mau nulis tentang kebangkitan itu, temanya kan kebangkitan nasional, nyanyian kebangkitan nasional itu gimana sih? Di atas kertas itu apa saja ini ada pahlawan ini, terus dipadatkan jadi puisi. Kita rasa rekayasa di atas kertas bisa puisi. Makanya kalau mau jadi penyair itu nggak bisa ada waktu luang harusnya. Untuk tulis terus, apa aja bisa tulis. Bahkan melihat semut merambat di dahan aja bisa tulis. Iya, benar. Pikir semut juga. Makanya kalau ingin jadi penyair yang produktif itu harus empati pada lingkungan. Harus empati pada apa yang benda-benda yang ada di sekitar kita, pada daun, pada pohon, pada rumput, pada semut, pada apa itu kita dengan empati kan kita jadi senang mengamati ya, senang mengamati alam itu memberi inspirasi pada kita. Alam, fenomena alam itu apapun kan putus dan ada maknanya. Misalnya kita melihat daun jatuh saja, daun jatuh kan ada maknanya. Daun jatuh apa sih? Daun ini sudah tua, daun tidak abadi, fana, gitu. Dan jatuh kenapa kena angin? Jadi betul. Lalu kalau pertanyaan selanjutnya dari saya Pak, berarti setelah itu bagaimana nih Pak cara Bapak bisa fokus untuk menentukan suatu tema terkait dengan suatu karya yang akan Bapak ingin ciptakan gitu Pak. Fokusnya tuh gimana gitu? Fokus ya. Pertama tentu kalau fokus itu berarti kan kita sudah tahu apa yang akan kita tulis ya, sudah tahu fokus itu kita fokus pada temanya apa misalnya tadi temanya kebangkitan nasional, posisinya apa sih individu kapan yang ada kaitannya dengan kebangkitan nasional. Tadi sembahyang rumputan kan, kata kunci ya, sembahyang rumputan. Terus kata-kata apa saja yang bisa mendeskripsikan sembahyang rumputan itu, dengan metafor, dengan diksi yang indah ya. Itu kan otomatis terkonsentrasi. Karena kalau kita konsentrasikan pada tema itu bisa panjang, bisa jadi artikel, bukan bisa tulisnya. Ini kan misi pada dasarnya kan konsentrasi. Kayak kata Subagio Satrodo, misi itu mengkonsentrasikan sesuatu. Beda dengan artikel memaparkan ini mengkonsentrasikan. Kalau cerpen yang fiksi itu menggambarkan, ya, mengisahkan dalam kata-kata yang metafor yang kalau misalkan kan karya-karya diciptakan sudah lumayan banyak ya Pak. Nah terus kalau saya boleh tahu Pak, dari kan perkembangan zaman saat dulu kan yang cukup melekat ya Pak. Nah perkembangan maksudnya karya sastra yang Bapak sudah ciptakan itu apa dampak dari perkembangan zaman ini terhadap karya sastra yang sudah Bapak ciptakan sekarang ini? Kalau saya tidak khawatir terhadap
zamannya. Nah, insya Allah sih karya-karya yang saya tulis itu ada yang ada juga tuh kita semua karya yang kalau sembahyang kayak sembahyang rubutan bisa dibaca kapan karena idiom-idiom yang betul-betul itu tidak terkait dengan benda-benda yang berkehalusan. Rubutan kan berkehalusan kita milih metawar, memilih simbol-simbol yang kira-kira simbol ini bisa melampaui zaman, menerobos zaman, berubah zaman. Kan beda kalau kita memakai simbol-simbol, bahasa kan simbol ya. Simbol itu bisa jadi metafor, bisa jadi maji, simbol. Kalau kita terpaku pada simbol-simbol, pada kata-kata yang gampang usang, pada benda-benda yang gampang usangnya itu disitu kan benda masih yang benda-benda ini gampang usang banyak, kecuali kita memang ingin membuat ada citraan tradisional di dalam benda yang mengandung citraan tradisional, gamelan apa. Jadi emang kalau karya sastra emang dari ini nggak sih Pak, penyusunannya ya kayak masalah akan tergeser atau idenya itu balik lagi ke bagaimana karya itu diterbitkan ya Mas. Nah, terus kalau tadi kan pengaruh dengan perkembangan zaman ya Pak. Kalau sekarang itu saya mau nanya, selama Bapak jadi ibaratnya sastrawan sudah punya banyak karya, pasti kan ada Pak kendala-kendala. Kayak tadi Bapak mungkin Bapak bilang kalau misalkan kita sebagai kalau mau jadi banyak karya gitu ya Pak, itu jangan handanya harus peka gitu kan. Nah, kendala-kendalanya apa sih Pak selain itu gitu? Itu kan kalau itu kayak masukan kan, kalau kendalanya kendala ya itu berarti itu bukan kendala jadi penyair. Kendala itu banyak ya. Karena puisi itu sekarang puisi itu susah mencari media publikasi, susah karena suatu pada hilang, tropik puisinya pada hilang. Dulu ketika saya mulai menulis puisi, senang menulis puisi, itu banyak sekali orang yang membuat puisi dan semuanya memberi honor ya, semuanya memberi honor. Dari Jakarta misalnya, dari sebagai sisa kertas semuanya itu memberi honor. Terus senang menulis puisi karena kalau kita produktif terus kita rajin mengirim ke media-media itu honor. Saya itu memberi apa itu dari honor. Bahkan terakhir teman-teman juga dari honor puisi ya. Dulu kebetulan di kampus saya itu ada kelompok yang sering bikin puisi, beberapa orang yang sering semacam komunitas, sering makan kantin bareng, sering nongkrong di Lampung, bicara tentang puisi. Nanti mengirim ke koran bareng, yuk besok mengirim mana yuk, mau yang lebih muat nanti traktir. Itu terpacu gitu ya. Sekarang kan susah seperti itu ya, yang muat aja jarang ya. Biasanya apa yang masih rupi sastra yang masih Jawa Pos misalnya masih dan itu memberi lumayan. Kompas itu muncul tidak gitu ya. Kompas itu masih bebas ya Pak? Masih tapi pernah hilang cukup lama. Kalau media Indonesia ya hilang ya, pernah hilang. Itu orang-orang yang masih hidup. Orang-orang lain kan
sudah nggak ada, suara membangun nggak ada, Kata nggak ada, orang Sindo nggak ada, tetap yang korannya itu ya koran Pakin nggak ada, enggak itu ada semua, orang-orang bersaing itu. Kendala pertama itu Pak, susah memberikan karya. Susah. Kalau diterbitkan juga kita harus biaya sendiri, bayarkan biaya sendiri. Kan jarang penerbit yang mau menerbitkan kumpulan puisi. Ya Kompas segala itu kalau menerbitkan kumpulan puisi itu mandiri. Saya membayar berapa Kompas misalnya itu, tapi saya nggak pernah. Kemarin usaha yang terbaru itu terbitin Sandian Cirebon itu tidak patungan, separuh-separuh. Nggak mau ya. Penerbitan jarang yang mau, kebanyakan kan terbitin sendiri, komunitas atau sendiri gitu. Komunitas sudah bayar. Terus sekarang kebanyakan malah ada panitia mengumpulkan puisi dengan tema tertentu, kita bayar patungan. Puisi tentang Palestina siapa itu, atau paling tidak kita janji membeli bukunya. Kita ngirim puisi sana, nanti kalau terbit membeli 3 atau minimal 1. Sekarang ada panitia memberikan puisi untuk Rembang ya, Rembang itu juga. Kemarin panitia sudah apa ini bukunya beli enggak? Sudah dapat desak, ya udah beli 1. Terus Palestina, cinta Palestina juga sama. Patungan di awal, bayar di awal, atau membeli bukunya. Ini ada panitia kumpulan puisi penyair menolak korupsi itu juga bayar. Patungan solidaritas teman-teman. Patungan ada yang 200.000, ada yang 500, ada 100 itu 500. Sekarang tangannya kan kendalanya gitu. Kurungan media. Terus sebenarnya media banyak, media digital. Iya. Ya. Main media sosial atau blog atau apa. Itu bahkan kebanyakan ini tanpa editing. Isinya jelek-jelek itu masuk itu tanpa seleksi yang bagus. Gampang sekarang menjadi penyair dengan media digital itu, tapi nggak ada honornya. Iya. Saya ada punya website yang memuat puisi dan cerpen. Itu memang nggak ada honornya, tapi saya kalau ada sponsor memberi penghargaan pada karya itu. Sudah banyak kita terbitkan, sudah 4 kali yang menang misalnya 5 juta atau 2 juta puisi dan cerpen. Tapi tentu saya harus nyari sponsor ya, kalau nggak ada sponsornya nggak berani dari mana. Iya, benar banget. Bangkrut juga. Sekarang ngomong harus nyari Pak. Soalnya saya juga pernah lihat kan Pak, Bapak selain puisi di ini kan menciptakan suatu cerpen. Saya pernah baca yang ini Pak, judulnya Berlindung di Bawah Payung yang Robek. Oh iya, gitu. Iya itu juga saya kan waktu itu belum lama ada tugas kajian prosa fiksi, disuruh cari
cerpen dalam waktu yang cepet, jadi ya cepet banget. Terus keadaannya lagi di luar, tapi ya udah tuh lihat-lihat kan Pak di internet, aduh ini apa ya, awam sebenarnya nggak awam sih, cuman kan karena kita kan tugas itu ada syaratnya ya Pak ya, kita nggak bisa memenuhi itu. Terus pernah baca seliweran cerpen Bapak, pernah baca apa ya gitu kan, payung dicari di story. Terus sekarang kalau itu Google itu ada story ya Pak, itu nggak usah takut kehilangan, tidak ada. Akhirnya baca ulang lagi, saya analisis tuh, jadi waktu itu saya sempat analisis kayak Bapak juga dengan, karena emang bahasanya jujur aja Pak, bahasanya itu mudah dipahami gitu Pak. Kalau buat saya pribadi yang saya anak bahasa Indonesia, cuman kalau untuk baca karya atau analisis karya, kalau bahasanya agak awam di saya gitu Pak, atau berat gitu, itu saya masih yang kayak aduh. Jadi apalagi buat analisis ya Pak ya, secara analisis mungkin kalau untuk saya baca sekilas saja apa deh, yang dinilai kan cara baca saya, tapi kalau untuk analisis ini saya banget nih gitu, saya baca juga oh ini terus tadi malam juga saya baca ulang ya emang, tapi saya ceritain juga kan ke teman saya, ceritain tuh kayak gini gitu kan. Jadi tuh senang aja kalau baca karya sastra tuh yang bisa saya ceritakan ke orang lain gitu Pak, karena saya sendiri paham gitu kan. Kalau baca karya sastra buat diri saya sendiri, jadi kayak apa gunanya gitu, berarti kan karya sastra itu makalanya cuma kayak buat diri sendiri gitu ya gitu sih Pak. Terus kalau misalkan pertanyaan selanjutnya mungkin teman saya boleh lanjut. Tadi kan udah disebutkan kendalanya ya Pak, lalu bagaimana Bapak menghadapi kendala tersebut? Ya kita berusaha tadi mau punya karya harus dibaca orang kan, karena menulis untuk orang kan. Iya, Ya. Karena kita menulis untuk orang, untuk dibaca orang lain, pertama tentu dari karya itu sendiri tidak dibaca juga. Itu bahasanya misalnya renyah, familiar dan dibaca gitu ya. Temanya juga kamu dicerna tapi tetap bermakna, bermanfaat. Setelah itu mencari ini media yang bisa semua. Sekarang kami mengirimnya ke pos Kompas ya, Kompas baru mengirim kemarin. Terus di kawasan Asia ini juga, Malaysia juga sering ada lomba ya, kita baca dan selain lomba kita sendiri, HPI juga ada lomba YHPI dan kemarin saya masuk 5 besar ya, 5 besar. Jadi itu udah bersiasat aja. Yang jelas kan kita nggak bisa berkarya karena itu kan ya, itu passion kita ya. Ya gitu. Senang kalau kita tulis ya gimana kalau bisa ini tetap sampai pada membaca. Itu tidak jangan malah paling payahnya ya harus kita tertutup dulu paling buruknya. Tapi dari sendiri juga harus dipertimbangkan dulu, ini kalau saya tertutup sendiri kira-kira hasilnya gimana. Kalau kita hanya buang duit kan sayangnya. Ya misalnya ini alhamdulillah ini yang terbaru ini kan Kasidah 1000 Purnama yang kemarin nanti kita lihat. Terus yang sebelumnya itu ketika rumutan bertemu Tuhan itu dia ini ya kira-kira kalau dikirim ke rumah ini paling nggak dapat harapan lah itu. Ya balik modalnya ya nggak mau sia-sia gitu ya. Ini juga ada lomba bisa kalau nyiapin Baru ini Pak. tutupnya tahun depan, tutupnya bulan kita siapin visi-visi
sampai saat ini masih aktif ya Iya, Pak untuk itu pokoknya ya Pak. nulis terus, sudah nulis. Gimana tulisan itu bisa bermanfaat untuk pembaca, ya. Karena pikiran itu kita pikirkan tadi itu remnya mulai dengan bahasa membaca, gitu ya. Dan itu dia kita harapkan mencerahkan, bermanfaat. Dari bermanfaat membaca juga bermanfaat untuk hidup ini, ya. Siap-siap. Nah, sekarang itu siap-siap. Tadi sudah mengenai puisi ya Pak. Kalau misalkan cerpen, apakah ada perbedaan ya sih Pak ketika orang baca puisi dan cerpen itu menjadi inspirasi? Ya betul. Jadi metodenya atau cara menulisnya kan berbeda, betul-betulannya. Kalau puisi itu tahu beda-beda. Kalau cerpen kan panjang, berapa ya? Cerpen baru nafas lama-lamanya. Iya betul Pak. Betul. Kalau puisi itu kan mengandalkan mengambil tema, pencitraan, kalau cerpen itu kekuatan cerita yang kita bangun di cerpen itu kekuatan cerita. Cerpen kita ceritanya kuat, strukturnya kuat, dan bahasa penyampaiannya akrab tentunya dan tidak klise, ya, itu ya insya Allah. Coba saya klise nggak itu? Kadang kan ada cerpen yang kalau bacanya kadang saya kayak cerpen tapi kayak hiperbola gitu Pak. Nah endingnya jadi kayak gitu loh Pak. Gitu aja. Kalau yang saya baca saya lebih suka yang banget kayak bukan endingnya maju mundur, bukan cuma kayak dibuat bingung. Nah jadi kita nggak buru-buru ke ending gitu kan. Kadang orang-orang Indonesia tuh dikit-dikit spoiler udah gitu, dikit-dikit tahu enggak gitu. Makanya mungkin kalau misalkan menciptakan karya yang bagusnya udah itu sih jangan pakai tetap benar. Itu yang sulit. Iya. Jadi cerpen itu kan baru berhasil kalau pertama kuncinya itu pembuka cerita. Pembukanya gimana? Pembukanya bisa memikat tidak kepada pembaca, memikat emosinya, memikat daya tariknya membaca. Itu kan bisa dicapai dengan menyampaikan misteri. Jadi pembaca ingin tahu ini apa sih itu. Ini melempar pertanyaan, memancing pertanyaan. Ini apa? Itu yang susah. Yang buat ya itu. Jadi benar-benar. Banyak sekali dicerpen peristiwa-peristiwa yang menurut saya ini pelayan di cerpen, tapi susah menemukan pembukaannya. Kalau pembukaannya biasa saja, pembukaannya belum membaca tertarik. Pembukaannya ada semua bukan cerpennya. Tulisannya bagus, padat, kuat, menarik, bisa sampai akhir. Oleh redakturnya yang pilih. Jadi kalau misalkan nyusun cerpen itu, kalau misalkan kita nyusun, kita kan kalau nyusun cerpen kan mungkin ada yang misalkan kayak saya Pak. Kalau mau nyusun cerpen saya mikir, saya mau nyusun cerpen tragedi ini. Berarti kan tragedi ini kunci ya Pak. Masuk ke inti. Berarti benar-benar ya kalau misalkan saya kan dulu kayak misalnya SMA itu guru bahasa Indonesia saya pasti kayak ya udah kalian di sekolah bikin strukturnya dulu. Berarti kan inti pembuka, inti penutup. Nah terus pasti saya Pak kalau udah bikin pembuka saya ngapus mulai gitu Pak. Karena inti bikin pembuka malah susah gitu. Ntar udah inti sama penutup, pembukanya apa ya udah gitu ntar nyampe judul yang susah gitu. Kayak gitu tuh Pak.
prosesnya itu bisa bolak-balik ya. Iya, Bisa judul dulu, bisa struktur dulu, nah, ketergantungan. Saya juga tiap orang juga beda-beda. Oh, emang nggak apa-apa gitu ya? Iya, nggak apa-apa. Kadang-kadang ada cerpen yang kita bikin judulnya dulu, itu memancing isinya. Oh, iya Gitu, benar. ya, memancing isi juga, memancing hubungan, memancing ini juga judul juga membatasi. Kalau tidak dibatasi cerpen kan tumpah semua jadi kalau kita bikin cerpen kepanjangan. Ada juga yang dibikin struktur dulu atau kerangkanya dulu ya, kerangkanya dulu. Paparan, konflik, klimaks, ending, paparannya apa, konfliknya apa, intinya apa, klimaksnya apa, endingnya gimana. Ada yang itu bisa, tapi bisa juga tanpa persiapan kita nulis saja. Mengalir gitu Jadi aja. saya mengalir aja. Saya sering itu. Hampir nggak pernah nulis cerpen kerangkanya dulu. Padahal menurut teori yang kerangka dulu bisa. Iya. Nah, tapi langsung aja satu judul dulu, langsung aja. Tapi dia itu tantangannya itu memilih hati. Kalau sudah ketemu, sudah memikat betul, menarik, nanti tengahnya dan karena apa, ide-ide kita kan sudah ada, ide-ide karena ini pokoknya tampil ini. Berarti kan kalau misalkan emang penyusunan cerpen sama puisi kan udah jelas beda ya Pak ya. Penyusunannya beda, terus dari isinya yang berbeda gitu kan. Nah berarti untuk saat ini berarti Bapak fokus di mana Pak? Di puisi atau cerpen? Atau dua-duanya? Ini belum mulai tertentu, saya mau terbit bulan Desember ini di Republika. Judulnya Pertobatan Aryati. Bulan terbit. Baru mau terbit. Yang sudah terbit banyak. Itu juga kayaknya cerpen yang mau dibaca juga itu semuanya ya Pak. Yang dari Kompas kan saya bacanya, tapi udah sudah belum Pak. Itu ini masukin ke Masukin baru juga. Itu kalau dari Kompas itu yang jarang keluar gitu ya Pak, yang kamu gitu ya Pak. ya saya sering jarang dimuat baru 4 kali. Membakar sapi tulisan yang latarnya konflik Timur Timur. Dari sebelumnya pistol, butut, judul butut. Kalau yang sering itu Jawa Pos. Kan dipublikasi dulu kan tapi kita sering kalau ada kata bagus sama kata bagus Terus saya mau nanya pertanyaan terakhir sekaligus mungkin buat anak-anak zaman sekarang dan mungkin buat kita juga terutama sebagai anak apa sastra juga gimana sih Pak tipsnya buat di zaman sekarang buat meningkatin diri untuk lebih rajin lagi buat baca buku sehingga bisa buat karya-karya kayak Bapak atau bisa lebih peka lagi sama lingkungan bahwa lingkungan itu yang memberikan inspirasi sendiri itu untuk kita berkarya gitu Pak. kalau saya tipsnya sih matilah pada mati pada siapa saja itu rasa empati terhadap sesuatu dan tinggal baliknya itu berintegrasi macam apapun ya
selain empati ya kita menunggu yang menulis, belum baca yang baca dan tulis lagi ayat yang pertama turun yang Iya benar. kalau kita senang menulis kita berhenti membaca kan kening ya. Kalau kita tulis kan habis tidak pernah membaca nggak pernah berisi jadi habis kita hanya mengulang-ulang membaca itu tidak dalam pengertian membaca teks tapi juga membaca tulisan dan terutama membaca buku atau membaca karya-karya orang. Menghadapi perubahan zaman ini ya yakin saja bahwa karya itu akan bisa melampaui perubahan zaman atau kalau kita tahu ya, karya yang asal tidak masuk dalam simbol-simbol yang sesaat. Tapi ya menulis saja kan mau jadi penulis mau itu lah nulis Aku ya dari SD sih fokus. Sebenarnya waktu SD juga ikut lomba cerpen kan, terus bahkan udah sebagai pendidik gue walaupun masih tipis ingat banget waktu SD kan dipaksa kepala sekolah waktu itu. Terus itu tentang peri-perian gitu masih SD. Cuman waktu saya minta hasilnya gitu ke sekolah tuh udah nggak ada. Bener kayak gitu juga sedih apa karya namanya kan karya kita bikin apalagi anak SD kan saya juga. Terus alhamdulillah lanjut lagi ke SMP. Pokoknya emang masuk sampai dulu karena emang minatnya di bahasa Indonesia sih Pak. Menurut saya dia bahkan kadang kalau lagi di halte gitu berangkat ke kampus ada kakek-kakek kasihan. Oh, tiba-tiba di note saya ngetik sendiri gitu Pak, kayak inspirasi walaupun cuma 2 paragraf gitu. Iya, jadi kok saya jadi pekan banget gitu. Iya, nggak apa-apa lah nggak kerja cuman ya ini kadang di note tuh kayak banyak Pak di HP tak nulis. Kan lagi sedih kalau emang lagi cerita nulis gitu. suatu itu bisa jadi karya. Iya. Cerpen atau puisi. Iya. Atau novel. Iya. Amin. Mungkin segitu pertanyaan dari kita. Terus makasih banget nih Pak udah banyak sekali ilmu yang Iya Pak. Baik, ilmunya udah banyak banget. Kita yang tadinya nggak tahu jadi tahu dari Bapak dari semua. Ya alhamdulillah. Makasih. Ya, mungkin sekian wawancara dari kita berdua bersama Bapak Ahmad si Hafanda. Kurang lebihnya mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.